Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Roger, comeback nih channel ya. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan cara menghitung Furosmith menggunakan shearing pump ya, sobat-sobat ya. Langsung ke TKP ya, sobat-sobat ya. Oke. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan share ke sosmed ya, sobat-sobat ya. Terima kasih untuk dukungannya ya. Ayo kita langsung ke barangnya. Oke, sobat-sobat. Nah, ini kita pasang dulu nih shearing pumpnya ya, sobat-sobat ya. Nah, jadi cara mengatur Furosmith yaitu menggunakan spuit disposable yang berukuran 50 cc, 30 cc, 60 cc, dan 10 cc ya, sobat-sobat ya. Nah, ini kita masukkan dulu nih spuitnya ya. Nah, kayak gini nih. Kita pasang dulu spuitnya dengan benar, kemudian kita kunci ya, sobat-sobat ya. Nah, kayak gini nih. Langsung kita oke. Nah, spuitnya ini udah kita pasang di shearing pump ya, sobat-sobat ya. Nah, ini shearing pump ini adalah kegunaannya untuk mengatur keluarnya cairan suntik ya, cairan pada alat suntik ya, agar memberikan dosis obat yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan tanpa melakukan penyuntikan manual ya, sobat-sobat ya. Nah, kemudian yaitu kita ambil Furosmith ya, injeksi ya. Nah, Furosmith injeksi. Ini sobat-sobat ya, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah Furosmith injeksi. Nah, ini per ampul. Ini adalah isinya 10 mili ya, sobat-sobat ya. Nah, ini bisa didapatkan di apotek-apotek dan toko obat, sobat-sobat ya. Oke. Nah, ini misalnya ini adalah Furosmith ya. Satu ampul ini adalah isinya 10 mg ya. Kemudian Furosmith ini adalah termasuk obat diuretik ya. Nah, disebut juga dengan pil air. Nah, ini Furosmith ini fungsinya untuk mengatasi penumpukan cairan di tubuh pasien atau dalam kurung edema ya, sobat-sobat ya. Nah, ini Furosmith ini ada dua, yaitu berbentuk cair dan tablet ya. Nah, dan bisa juga Furosmith ini bisa juga berfungsi untuk membuang kelebihan garam atau cairan dalam tubuh pasien ya, sobat-sobat ya.
Nah, kalau kebanyakan dosis ini pasien bisa pingsan dan badannya lemas ya, jadi lemah parah. Jadi dosisnya setiap pasien itu berbeda-beda ya sobat-sobat ya. Jadi untuk memperhatikan instruksi para dokter-dokter atau apoteker, dan lihat juga di kemasan furosemidnya ya sobat-sobat ya. Nah, kalau sudah ya, kita nah caranya yaitu satu ampul ya, ini kita encerkan ya dengan pengaturan tadi, yaitu kita atur untuk pasiennya yaitu 5 mg per jam ya sobat-sobat ya, 5 mg per jam, 5 mg per jam. Nah, ini adalah baterai low ya sobat-sobat ya. Oke, ini harus dicas dulu ya sobat-sobat ya, si ring pumpnya ini ya. Nah, kemudian satu ampul furosemid itu adalah 20 mg ya. Jadi 20 kali 5 sama dengan 100 mg. Jadi yang dibutuhkan ini adalah 20 mg ya sobat-sobat ya. Oke, kemudian kita encerkan tadi ya. Nah, ini baterainya low, kita matiin dulu ya sobat-sobat ya. Nah, oke. Kemudian rumus untuk masukkan furosemid yaitu dosis yang diminta. Nah, tadi 5 mg per jam ya. Ya, dibagi jumlah pengeceran ya. Nah, itu adalah rumusnya ya sobat-sobat ya. Kemudian kesediaan ya, satu ampul furosemid ya sama dengan 20 mg. Nah, jika 5 ampul itu sama dengan berapa ya sobat-sobat ya? Nah, itu sama aja 20 mg kali 5 sama dengan 100 mg. Nah, kemudian kita encerkan ya, encerkan 100 mg dibagi 50 cc. Nah, ini adalah spuitnya ya, sama dengan adalah 2 mg atau cc ya. Nah, kemudian 5 mg per jam dibagi 2 mg ya. Nah, ini sama dengan ketemunya adalah 2,5 cc per jam. Nah, ini diatur di siring pump ini, jadi ketemunya 2,5 cc per jam untuk pengaturan ke pasiennya sobat-sobat ya. Nah, jadi miligramnya ini kita coret, jadi hasilnya adalah 2,5 cc per jam ya sobat-sobat ya. Nah, kemudian cara kerjanya adalah 5 ampul furosemid